Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah bos narkoba di Kampung Narkoba Jalan Gunung Bugis, Balikpapan digeledah, anjing pelacak dikerahkan. Seorang petugas di tempat pembuangan akhir sampah melarang wartawan meliput, meski dapat lampu hijau dari wali kota. Berbagai persiapan dilakukan warga Tumbit Dayak Berau jelang pesta adat Bekudung Betiung. Kita kan sudah kemarin ketemu Pak Wali dan beliau mengizinkan untuk peliputan di sini. Alasan Bapak melarang apa ini? Alasan harus ada dasar bukti yang bagaimana menguatkan saya untuk misalnya bersurat menyampaikan dari pimpinan saya. Silakan menjalankan. Kalau tidak ada pimpinan saya dari DL, kepala dinas dan kepala TU, UPTD, silakan. Tapi kalau tidak saya tidak bolehkan. Biar wali kita mengizinkan Pak. Bapak Iya, juga. bagaimana kalau memang tidak ada dasar, saya hanya omongan. Siapa yang bertanggung jawab kalau dimarahi? Berarti Saya yang mempertahankan piring nasi saya juga. Ya, Saya menjalankan tugas dan melaksanakan. artinya biarpun wali kota mengizinkan tidak boleh Pak ya? Walaupun kalau sampean hanya omongan, tidak ada bukti menguatkan, ya saya tidak bisa. Seperti inilah respon Subbagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, Saipul, yang menolak kedatangan wartawan yang hendak meliput kondisi tempat pembuangan akhir sambutan. Saipul seperti tak menyambut dengan hangat. Ia malah melarang wartawan masuk ke areal TPA dengan alasan harus mengantongi surat izin resmi dari Dinas LH Samarinda. Padahal sebelumnya, Wali Kota Samarinda secara tegas mempersilahkan para wartawan untuk melihat sistem pengelolaan sampah di TPA Sambutan. Saat itu Wali Kota menyatakan sistem di TPA Sambutan sudah lebih baik dari sebelumnya. Teman-teman media bisa melihat langsung di lapangan pembenahan besar-besaran yang kita lakukan di TPA Sambutan. Jadi itu saya tidak sangkal, kita harus akui memang berpuluh-puluh tahun kita kelola sampah dengan sistem dumping dan baru 2 tahun terakhir ini kita melakukan pembenahan termasuk pengelolaan air lindi di TPA Sambutan. Peliputan di TPA Sambutan ini tak terlepas dari masalah pengelolaan sampah di kota Samarinda. Sebab Kementerian Lingkungan Hidup menilai kota tepian masuk dalam kategori daerah dengan pengelolaan sampah terburuk di Kalimantan Timur. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, termasuk membuka akses informasi selebar-lebarnya kepada masyarakat. Sayangnya, hal itu tidak terrealisasi di lapangan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mempunyai pekerjaan rumah untuk merapikan data kependudukan. Sebab saat ini banyaknya pendatang baru yang belum melaporkan keberadaannya. Pihaknya masih kesulitan untuk memastikan jumlah penduduk Berau secara akurat. Mereka meminta para pendatang baru ini diminta segera mencatatkan dirinya sebagai warga Berau agar akurasi jumlah penduduk lebih terjamin. Banyak sekali penduduk-penduduk yang sudah berdomisili berbulan ataupun lebih daripada 1 tahun yang tidak memindahkan identitas kependudukannya menjadi penduduk Berau, artinya masih berstatus sebagai penduduk luar Berau walaupun sudah tinggal lebih daripada 1 tahun. Nah, ini akan berpengaruh kepada ketidakakuratan data kependudukan di Kabupaten Berau. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat Berau yang berdomisili di Berau yang belum berpindah kependudukannya menjadi penduduk Berau, KTP-nya belum menjadi penduduk Berau, segeralah mengurus.
Pihak Dinas Kependudukan menilai keakuratan data kependudukan sangat penting untuk menghitung jumlah stok barang subsidi dan fasilitas publik. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda menggelar pelatihan penggunaan peralatan penanggulangan bencana bagi 4 kelurahan tangguh bencana atau Katana Selasa siang. 4 kelurahan yang terlibat pelatihan ini yakni Kelurahan Bandara, Karanganyar, Gunung Lingai, dan Kelurahan Mugirejo. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Samarinda menyatakan, selama pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi penggunaan beberapa peralatan penting, seperti pemasangan tenda darurat, pengoperasian mesin pemotong kayu, hingga teknik pemadaman kebakaran. Kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan peralatan bantuan dari BPBD yang terutama alat pengurangan risiko bencana. Jadi alat-alat yang kita berikan kepada Katana adalah kelurahan tangguh bencana yang sudah kita bentuk. Itu biasanya kan kita beri bantuan. Nah, alat-alat yang kita beri itu kita edukasi hari ini bagaimana penggunaannya ketika terjadi ada risiko bencana di daerah mereka masing-masing. Bagi peserta, kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan kemampuan, juga menjadi ajang silaturahmi. Terlebih bagi mereka yang baru pertama mendapatkan pengetahuan tentang kebencanaan. Dari bekal yang didapat, mereka optimistis tidak akan kesulitan saat menerapkannya di lapangan. Nah, dan ini bisa bergantian dengan yang di ring 1 hanya fokus di titik api dan Biar pertama kan Pak buat silaturahmi agar teman-teman ini lebih berkenan lagi gitu lah. Karena kan bukan di Katana Bandara aja Pak ya, ada 5 kelurahan Katana yang bergabung tadi, biar kita saling mengenal gitu lah sama-sama lain. Yang kedua agar dapat pengalaman Pak, dapat pengalaman cara memakai alat yang benar juga diperagakan tadi. Pengalaman baru pertama kali ini, kalau untuk kebencanaan. jadi tanggapannya dengan kegiatan ini seperti apa, Pak? Tanggapan kami, alhamdulillah kita dapat ilmu dari BPBD bahwa begini cara untuk menangani bencana. Jadi kita tidak asal aja. Jadi pada saat kejadian nanti bisa diterapkan, Pak? Insya Allah, mudah-mudahan kalau ada kejadian kita bisa terapkan di lapangan. Dia akan menempuh, minggir, mundur. Sesuai rencana, pelatihan semacam ini akan digelar di semua titik rawan bencana. Ini dimaksudkan untuk menguatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan penanggulangan kebencanaan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.